Dulu kita dinner. Apaan tadi lu bilang? Bakso nih, baksonya Mang Ujo enak nih. Makan lo yang doyan, gue mah enggak. Kenapa Babe puasa? Puasa apa hari begini? Udah makan dulu tersakit. Biarin aja, sakit gua. Kalau maksud gua sih, emang bikin apa juga enak bikin sendiri. Tapi lebih bagusnya nyuruh orang bikin. Enak. Lebih mantep lagi kan? Makanya Babe bantuin ayah cariin ibu. Ibu jago banget masak bakso. Kalau ibu udah ada kan, kita tenang semuanya. Lu jangan ngomong soal ibu. Gua jadi tersinggung. Yang lain aja domongin kan bisa. Jangan itu lagi lo omongin. Daripada kemana-mana omongannya ya, to the point aja deh. Maksudnya Babe ngomongnya apa sih? Gimana ya gua ngomong depan anak, entah gua nggak ngomong nggak enak. Sebentar ya. Gimana kalau gua ke warung si Lilis? Nah, ketemu dah tuh omongan. Gimana kira-kira? Kayaknya bengong lo. Maksudnya apa? Mau cari jodoh? Ya, masalah jodoh sih bukan urusan gua atau urusan si Lilis. Yang namanya hidup kan perlu pendekatan. Jadi kalau udah dekat, nyambungnya enak. Begitu. Sabar aja. Kan begini, Be. Allah itu kan ngasih rejeki, ngasih jodoh itu. Bini gua ngomong, anak gua omongan mateng. Dengerin dulu, itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau Babe belum ketemu jodohnya lagi, mungkin Allah ngasih jalan buat ibu pulang sama-sama lagi kita ngumpul di mari. Atau enggak, ya emang udah begitu, seumur hidup. Jomblo. Maksud gue sih bukan apa-apa. Yang namanya anak kan satu-satunya, ya kan? Cari bagaimana jalan keluarnya nih. Supaya bapak gua jangan kesepian. Tuh, bisa kan? Kenapa Babe mikirnya nggak kebalik? Kan Babe udah pernah nih. Anaknya ya dulu. Bisa. Masa babenya udah mau 2 kali, anaknya belum sama sekali? Anaknya Astagfirullahaladzim. belum punya pengalaman soal berumah tangga. Bapaknya kan udah pengalaman. Masih ngelawan aja. Maaf Bu, Mama, permisi Bu. udah lama mah tiduran aku. Lumayan. Mama bawain sarapan tuh. Aduh, thank you Mama. Beliin apa? Thank you. Tuh, lihat anak gadismu kerja sampai nggak pulang. Ternyata tidur di kantor. Padahal semalam Mama udah teleponin kamu terus. Sorry. Gara-gara kamu nih yang terlalu mementingkan karir. Sampai nggak peduli sama kesehatan anak. Yang paling penting buat kamu adalah memenangkan kasus. Saya nggak nyuruh, bukan kemauan saya, tapi itu kemauan Natasha sendiri. Tanya. Kalau Natasha kenapa-napa bagaimana? Mama, aku nggak apa-apa kok. I love my job, nggak apa-apa. Bagaimana kalau salah satu di antara kalian itu ada yang mengalah untuk tidur duluan? Jadi gini, kalau salah satu udah ada yang merem kan, jadi otomatis dia tidak tahu yang lainnya lagi. Apakah lampu ini masih nyala atau sudah mati? Jadi Pak Bagas atau Burhani ini bisa tidur dengan nyenyak. Gimana? Iya, kami udah pernah coba sih Mas, tapi nggak pernah berhasil. Oke, kalau misalnya ini untuk sementara waktu aja. Pak Bagas dan Burhani ini untuk sementara pisah kamar, gimana? Ya saya nggak bisa tidur di kamar lain. Iya saya juga, nggak bisa.
Nih ya, Mas Alif. Menurut Michael J. Bruce, dia itu adalah pakar psikolog klinis. Dia mengatakan kalau ada pasangan salah satu yang menolak ide tidur terpisah, itu bisa terjadi keretakan dalam hubungan mereka. Dan kalau ada salah satu pihak yang merasa terabaikan, maka dia bisa mencari perhatian dari pihak lain. Itu lebih bahaya, bisa terjadi perselingkuhan. Betul. Tapi kalau semuanya sudah tahu tujuan dari solusi ini, harusnya nggak ada lagi dong pihak-pihak yang merasa diabaikan. Karena kan memang tujuannya untuk kebaikan bersama kan? Ya ini kembali ke prinsip sih Mas, Mbak. Mau sampai kapan kita misah tidur? Mendingan pisah beneran aja. Astagfirullah. Mbak Natasha, aku duluan ya. Iya, saya ketemu di depan nanti. Mas Alif, Ya, sepertinya saya menang mudah kali ini. Mbak, ini bukan persoalan menang atau kalah. Sebagai seorang pengacara handal, harusnya Mbak Natasha bisa lihat dong. Mereka tuh masih saling sayang, Mbak. Lagi pula pernikahan mereka itu baru seumur jagung. Untuk membina sebuah rumah tangga itu perlu waktu, perlu proses untuk adaptasi. Jadi tolong, kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan. Memangnya Mas Alif udah menikah ya? Saya memang belum menikah. Tapi syarat sebagai mediator nggak perlu. Iya, Mas Alif. Gini, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mau menikah. Memang. Tapi yang sudah menikah juga banyak sekali yang berbondong-bondong ingin lari dari pernikahan mereka. Gitu, Mas. Permisi. Astagfirullahaladzim. Memang ini juga udah nikah? Kayaknya belum. Kayaknya si Mali nggak kesini nih. Gua duluan makan. Enggak, si Mali nggak kemari. Setannya datang nyangkek lu. Aku aja kalau ngomong untung gue denger lu. Pengen juga sih gua kesini. Lah kalau kemarin kenapa? Halo sayang. Makasih ya, Neng. Tuh, lihat dong. Nih. Makan tuh kayak gini nih. Emang situ. Makan pakai mikir. Iya, makasih ya, Neng. Makan sama tempe ya kampungan. Proteinnya banyak. Tempe. Neng. Maaf nih, bukan ganggu Neng. Boleh nggak Bapak ngomong? Begini, kesian malu kan udah tua. Gantiin dong, mundar mari kasihan malu. Lu jadi anak muda ngapain bukan bantuin dia? Ayo sana bantuin. Coba dah, pikirin dulu. Maaf nih, maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak Haji. Ajarin sana. Sok nasihatin. Udah. Nggak usah sok nasihatin. Situ kalau emang perhatian sama Neng Lilis, tuh, angkat tuh galon. Lu rese banget sih lu. Lihat ya. Anak mamanya cakemnya sama, nggak kayak muka lu sepet. Itu tuh sepatu.